Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Robi, kami dari kelompok 2 unit operasi ingin menampilkan podcast tugas mata kuliah unit operasi yang diampu oleh Bapak. Kami mengambil judul Membangun Bisnis Air Minum Kemasan Berbasis Desa dengan kolaborasi Kopdes dan Merah Putih dan investor global. Yang dimana kita mengambil di Desa Makmur Sejahtera, Kabupaten Bahagia, sebagai profilnya sumber air dan integritas infrastruktur perusahaan A. Selamat pagi narasumber semuanya, selamat datang di podcast Ekonomi Hijau dan Investasi Berkelanjutan. Pada episode kali ini, kita akan membahas bagaimana sebuah desa mampu mengembangkan sumber daya air menjadi bisnis air minum dalam kemasan atau AMDK melalui kolaborasi antara Kopdes Merah Putih dan investor asing. Kita juga akan melihat bagaimana bisnis ini tetap memperhatikan aspek lingkungan melalui water safety plan dan greenhouse gas accounting. Telah hadir bersama kita narasumber-narasumber yang akan memerankan berbagai pihak dalam proses investasi ini. Yang pertama ada bus bisnis analis yang diperankan oleh Mbak Aca. Yang kedua, Business Development Manager yang diperankan oleh Mbak Aulia. Yang ketiga, sebagai perwakilan Kopdes, yaitu Mas Winaris. Dan sebagai investor yaitu Mbak Safril. Dan Pak Kades dan Pak Camat yang diperankan oleh Mas Dodi. Dan yang terakhir, wakil dari Kementerian Investasi yaitu Mbak Givanka. Oke, langsung ke sesi pertama yang sebagaimana sumbernya yaitu Kopdes, yang dimana Bapak Winaris boleh memaparkan presentasinya. Silahkan Pak Winaris. Baik Mas, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Mas. Mungkin saya akan memberikan gambaran awal dari desa desa ini yang mungkin bisa dibantu ilustrasi desanya Mas, bisa di share screen apakah ada Mas? Oke, baik, terima kasih. Berikut merupakan dari Desa Makmur Sejahtera di Kabupaten Bahagia ya. Nah, di desa ini terdapat 3 sumber mata air dan 1 sumur. Dari latar belakang desa ini merupakan catchment area atau area pertemuan di mana air dapat dijangkau dengan mudah. Area pegunungan yang mendominasi, kemudian di sebelah kiri atas terlihat bukit dengan tegakkan pohon pinus yang rapat. Itu tempat di mana lokasi mata air satu berada. Kemudian di lereng sebelah kanan terdapat area hutan bambu yang sangat lebat. Lokasi mata air kedua terdapat di situ. Kemudian di tengah-tengah lembah, tepat di titik pertemuan aliran air alami tersebut, terdapat sebuah lahan kosong yang luas. Nah, area tersebut yang mungkin bisa dijadikan investasi untuk pembangunan perusahaan air minum ini. Nah, kemudian air mata mata air yang ketiga itu berada di tebing batu di perbukitan yang mengalir
ke bawah bisa dilihat pada gambar. Dari sisi pemukiman warga di sekeliling batas lahan kosong yang memanjang mengikuti kontur jalan desa, tersebar rumah-rumah warga. Beberapa rumah memiliki sumur gali tradisional di pekarangannya. Kemudian suasana pemukiman terlihat tenang, menyatu dengan alam, dan sangat bergantung pada siklus hidrologi lokal. Dari kontur desa ini sangat cocok untuk dibangun sebuah perusahaan air minum yang akan dikembangkan menjadi salah satu pendapatan pada desa tersebut. Dan ada beberapa eh, resiko risiko yang terjadi seperti akses jalan yang utama yang membelah desa masih berupa jalan batu dan tanah. Jalan ini lenggang hanya dilewati oleh kendaraan warga setempat dan belum ada akses kendaraan berat maupun jejak logistik dan tenaga diesel. Nah, untuk aktivitas geologi tradisional sendiri, terlihat beberapa bilik mandi tradisional atau pancuran dari bambu di dekat aliran air bukit, di mana warga memanfaatkan air permukaan secara langsung untuk kebutuhan domestik sehari-hari tanpa proses penyaringan kompleks. Mungkin dari perwakilan lokasi desa dicukupkan, jadi kembalikan pada moderator. Oke, terima kasih Mas Finaris. Selanjutnya kita akan ke sesi 2 tentang pemaparan analisis bisnis ya. Untuk memaparkan hasil studi kelayakan proyek secara mendalam, saya persilahkan kepada bisnis analis kita, Mbak Aca. Silahkan waktu dan tempatnya, Mbak Aca. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Rekan-rekan sekalian, hari ini saya akan memaparkan hasil analisis studi kelayakan yang telah tim kami lakukan untuk proyek ini. Pertama, mari kita bedah dari sisi hulu atau ketersediaan bahan baku. Berdasarkan kalkulasi teknis di lapangan, kami menghitung total debit dari seluruh sumber air yang kita miliki adalah sebesar 2 liter per detik. Tentu kita tidak bisa menyerap angka tersebut secara mentah-mentah untuk operasional harian. Setelah mempertimbangkan faktor maintenance sebesar 20%, maka kita mendapatkan angka kapasitas efektif real yaitu berada di kisaran 138 meter kubik per hari. Selanjutnya, poin krusial yang perlu menjadi perhatian kita bersama adalah mengenai proses hilirisasi yang mencakup aspek yield produksi, kapasitas komposisi produk, hingga potensi pasar. Menyambung hal itu, uh, yield rate produksi kita saat ini diproyeksikan berada di angkrit jika kita memasukkan 100 liter air baku ke dalam sistem, hanya ada sekitar 50% yang berhasil dikonversi menjadi produk siap jual. Sementara itu 50% sisanya merupakan reject. Kondisi ini tentu menjadi catatan penting dan sangat menantang dari sisi OPEX atau biaya operasional di perusahaan milik kami. Tantangan di sisi biaya operasional ini tidak berhenti di situ. Jika kita melihat bagaimana potensi pasar dan distribusi produk kita nanti, analisis kami menunjukkan bahwa 100 minimarket lokal mampu menyerap sebagian dari hasil produksi. Lalu bagaimana dengan sisanya? Sisa produk yang tidak terserap oleh pasar lokal tersebut akan kita alokasikan untuk diekspor. Konsekuensi dari skema ini adalah kita memiliki beban logistik tambahan. Kita harus menempuh jalur pengiriman ekspor sejauh 100 km setiap harinya, yang mana hal ini menjadi komponen biaya tetap baru yang menantang bagi performa OPEX kita ke depannya. Namun demikian, setelah mengompilasi dan menguji seluruh variabel data yang ada, mulai dari kapasitas debit air, kalkulasi kapasitas efektif, daya serap 100 minimarket, hingga opsi rute ekspor, kami dari tim analis menyimpulkan bahwa seluruh indikator tetap menunjukkan performa yang positif. Oleh karena itu, analisis bisnis menyatakan bahwa bisnis ini layak untuk dijalankan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.
Oke, terima kasih atas paparannya yang sangat komprehensif dan berbasis data dari Mbak Aca. Mungkin saya akan menanyakan juga ke Mbak Aca. Singkat saja, ada 3 poin data yang ingin saya konfirmasi. Pertama, bagaimana logikanya debit awal 2 liter per detik bisa menghasilkan kapasitas efektif sekitar 138 meter kubik per hari? Boleh dijelaskan hitungannya? Oke, dari pertanyaan tersebut saya akan menjawab. Tentu aja dari debit 2 liter per detik tersebut, jika berjalan penuh secara 24 jam, menghasilkan total kapasitas kotor sekitar 172,8 meter kubik per hari. Karena kita memasukkan faktor risiko maintenance sebesar 20%, maka kapasitas efektif realnya adalah mencapai angka 80% dari total tersebut, yaitu tepat di kisaran 138 meter kubik per hari. Mas Masih di Ikhwan, mute, maaf sorry belum Bang Ikhwan. di. Oke, sorry. Siap. Oke, paham. Poin kedua soal efisiensi, Mbak Aca. Yield rate kita kan hanya 50%, artinya ada 50% produk yang reject. Ini tantangan besar buat OPEX. Kenapa bisnis ini tetap dinilai layak dijalankan? Betul, reject 50% itu tergolong angka yang tinggi. Namun, pada proyek ini tetap layak jalan, tetap layak produksi karena kita punya kepastian pasar. Sebanyak 100 minimarket lokal siap menyerap produk kita. Struktur harga yang kita pasang ke minimarket ini sudah dikalkulasi dan marginnya masih sangat kuat untuk menutup biaya operasional dari porsi yang reject tersebut. Oke, faktor serapan pasar lokal jadi kuncinya ya. Poin terakhir, sisa produk kan akan diekspor, tapi kita ada beban logistik ekspor sejauh 100 km setiap harinya. Apakah jarak sejauh ini tidak menggerus keuntungannya, Mbak? Jarak 100 km memang menambah beban OPEX, tapi mitigasinya adalah ekspor pricing. Produk ekspor memiliki margin keuntungan yang jauh lebih tinggi dibanding di pasar domestik atau pasar lokal. Margin premium inilah yang sengaja kita plot untuk menutup offset dari reject tadi dan yang biaya logistik harian tersebut, sehingga keuntungan keseluruhan ini tidak akan tergerus secara besar. Oke, penjelasannya sangat terukur ya. Semua resiko dari maintenance, yield, hingga logistik ekspor ternyata sudah dimitigasi dengan matang. Terima kasih banyak untuk Mbak Aca. Baik, sama-sama Mas Ikhwan. Kesimpulannya, pada bisnis ini memang siap dan layak untuk dijalankan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Aca. Yang selanjutnya kita akan me, apa ya, ke sesi 3 dari pemaparan Mbak Aulia sebagai Business Development Manager. Untuk Mbak Aulia, silakan. Baik, terima kasih Mas Ikhwan. Sebentar saya share screen. Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Aulia sebagai Business Development Manager. Pada sesi ini saya akan menjelaskan strategi pengembangan bisnis perusahaan air minum kemasan yang dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih. Jadi perusahaan ini memanfaatkan potensi sumber daya alam desa, yaitu 3 mata air dan 1 sumber artesis sebagai sumber air baku. Dengan dukungan teknologi pengolahan air yang memenuhi standar keamanan pangan, serta konsep bisnis yang berkelanjutan, kami ingin menghadirkan produk air minum berkualitas yang mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Nah, strategi pertama yang kami lakukan adalah menentukan target pasar yang tepat. Target utama kami adalah minimarket. Jadi minimarket ini memiliki jaringan yang luas dan kebutuhan air minum yang tinggi setiap hari, sehingga menjadi pasar yang stabil untuk penjualan produk.
Selanjutnya adalah hotel. Hotel membutuhkan air minum berkualitas untuk tamu maupun kebutuhan operasional, sehingga kami menyediakan produk dengan kemasan premium yang sesuai dengan segmen tersebut. Kami juga menargetkan rumah sakit karena fasilitas kesehatan membutuhkan air minum yang aman, higienis, dan telah memenuhi standar mutu. Kemudian terdapat restoran dan kafe yang memerlukan berbagai pilihan kemasan, termasuk botol kaca premium untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Selain pasar domestik, perusahaan juga akan mengembangkan pasar ekspor. Indonesia memiliki sumber mata air alami yang berkualitas, sehingga kami melihat peluang untuk memasarkan produk ke luar negeri dan meningkatkan nilai ekonomi desa. Nah, agar mampu bersaing dengan merek yang sudah ada di pasar, kami menerapkan beberapa strategi pemasaran. Yang pertama adalah branding sebagai produk desa. Kami ingin membangun citra bahwa produk ini berasal dari sumber mata air alami yang dikelola secara profesional oleh masyarakat desa. Dengan demikian, setiap pembelian produk juga memberikan dampak positif bagi pembangunan desa. Kedua, kami mengusung konsep produk ramah lingkungan. Nah, dalam operasional perusahaan, kami memanfaatkan sekitar 20% energi surya, menggunakan sebagian armada distribusi berbasis listrik, serta mendorong penggunaan kemasan yang dapat didaur ulang. Hal ini sejalan dengan komitmen perusahaan dalam mengurangi emisi karbon. Ketiga adalah menghadirkan kemasan premium. Selain menjaga kualitas isi produk, kami juga memperhatikan desain kemasan agar terlihat modern, menarik, dan mampu meningkatkan daya saing di pasar. Keempat, seluruh produk akan memiliki sertifikasi BPOM dan sertifikasi halal, sehingga konsumen memperoleh jaminan bahwa produk aman untuk dikonsumsi dan memenuhi ketentuan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, perusahaan juga menerapkan ISO 22000, yaitu standar internasional untuk sistem manajemen keamanan pangan. Dengan standar ini, kualitas produk dapat dijaga mulai dari sumber air, proses produksi, hingga distribusi ke konsumen. Nah, untuk memperluas jangkauan pasar, kami juga memanfaatkan pemasaran digital, media sosial, kerjasama dengan distributor, serta program promosi dan loyalitas pelanggan agar produk semakin dikenal oleh masyarakat. Nah, perusahaan kami memproduksi berbagai jenis kemasan agar dapat memenuhi kebutuhan berbagai segmen konsumen. Produk kami terdiri dari botol PET berukuran 220 mili, 600 mili, 1500 mili, galon PET 10 liter dan 20 liter, serta botol kaca berukuran 600 mili dan 1500 mili. Dengan variasi kemasan tersebut, kami dapat melayani kebutuhan rumah tangga, kantoran, hotel, restoran, hingga pasar ekspor. Nah, pengembangan pasar dilakukan secara bertahap agar pertumbuhan perusahaan berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Tahap pertama adalah fokus pada pasar lokal, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar, minimarket, hotel, rumah sakit, dan restoran di wilayah kabupaten maupun kota terdekat. Pada tahap ini, kami membangun kepercayaan konsumen sekaligus memperkuat sistem produksi dan distribusi. Tahap kedua adalah memperluas pemasaran ke tingkat regional. Kami akan meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jaringan distributor, dan memasuki kota-kota besar di provinsi sekitar. Setelah perusahaan memiliki kapasitas produksi yang stabil serta seluruh standar mutu telah terpenuhi, kami memasuki tahap ketiga, yaitu ekspor. Nah, pada tahap ini perusahaan akan menembus pasar internasional dengan memenuhi seluruh persyaratan ekspor serta membangun kerjasama dengan importir di berbagai negara. Nah, strategi ini dilakukan secara bertahap untuk mengurangi resiko bisnis, menyesuaikan kapasitas produksi, memperkuat fondasi perusahaan, dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Mungkin sekian yang bisa saya paparkan. Apakah ada pertanyaan? Oke, sangat bagus untuk pemaparannya ya. Juga sudah sangat jelas sepertinya nih, teman-teman juga dari narasumber yang lain juga. Oke, selanjutnya kita ke sesi investor yang dimana ini yang menjadikan investasi untuk berinvestasi bisa atau enggaknya ya. Silahkan untuk Mbak Safril.
Ya, terima kasih sebelumnya kepada rekan-rekan semua yang telah memaparkan proyeknya ya. Dan uh, nah, baik, sebelum kami memutuskan, jadi kami ini akan menanamkan modal sebesar 45% pada proyek yang akan dilaksanakan. Kami ingin memastikan bahwa investasi ini layak dari sisi bisnis, aman dari sisi operasional, dan juga berkelanjutan dari sisi lingkungan. Nah, kami akan memberikan beberapa pertanyaan terkait proyek ini kepada masing-masing narasumber ya. Nah, ini saya akan bertanya dulu mungkin kepada bisnis analis, itu di Mbak Aca ya. Nah, untuk saya ingin tanya nih terkait kapasitas produksi perusahaan yang akan dipenuhi permintaan pasarnya itu ada berapa sih kira-kira berapa kapasitasnya gitu yang akan direncanakan? Bisa dijawab kepada Oke, Mbak. terima kasih Mbak Nisa Safrilia. Jadi dari pertanyaan tersebut, perusahaan kita itu memiliki 4 sumber air, yaitu 3 mata air dan 1 sumur artesis dengan kapasitas masing-masing 0,5 liter per detik, sehingga total debit sebesar 2 liter per detik. Setelah memperhitungkan maintenance sebesar 20%, kapasitas efektif menjadi sekitar 138 meter kubik per hari atau 4.147 meter kubik air baku per bulan. Dengan adanya yield produksi 50%, perusahaan ini dapat menghasilkan sekitar 2.074 meter kubik air minum per bulan. Dari jumlah tersebut, sekitar 800 meter kubik akan dipasarkan ke 100 minimarket, sedangkan sisanya sekitar 1.274 meter kubik dialokasikan untuk pasar ekspor. Kapasitas ini masih memadai banget untuk memenuhi target di pasar awal. Sudah jelas? Cukup jelas. Mungkin saya akan lempar ke pertanyaan lain ya, terkait jika ada kendala gitu, seperti jika musim kemarau, terus kan pasti tentunya akan mengurangi debit air yang datang gitu ya. Itu kan karena faktor eksternal gitu ya. Bagaimana jika itu terjadi gitu, jika Oke, ada musim kalau kemarau? pada musim kemarau, kami kan memiliki 4 sumber mata air sehingga tidak bergantung pada satu sumber mata air saja. Selain itu terdapat sumur artesis sebagai sumur cadangan atau sumber cadangan. Perusahaan kami ini juga akan melakukan pemantauan debit secara berkala dan program konversasi daerah resapan agar keberlanjutan sumber air tetap terjaga. Oke. Baik, terima kasih kepada bisnis analis yang telah memaparkan atau menjawab terkait keresahan saya gitu ya. Nah, saya juga penasaran nih, mungkin dari perwakilan koperasi desa gitu bisa menjawab terkait rasa penasaran saya nih terkait bentuk kontribusi desa dalam bekerja sama ini akan seperti apa sih sistemnya gitu? Oh, baik, mungkin dari perwakilan Kombes saya bantu jawab ya. Untuk bentuk kontribusi desa dalam kerjasama itu, desa menyertakan aset berupa lahan yang bisa dilihatnya di gambar tadi ya, itu adalah lahan di tanah kosong bisa untuk pembangunan produksi, tempat produksi. Kemudian penyertaan modal selain 55% itu sudah termasuk dalam sumber mata air tersebut dan lahan itu dan sumur yang dibahas oleh Ibu Sabira tadi. Kemudian pemerintah desa juga berkomitmen menjaga kawasan sumber air, mendukung perizinan serta memberdayakan masyarakat sebagai tenaga kerja. Mungkin itu jawaban dari perwakilan koperasi desa. Nah, terkait uh, masyarakat yang sudah melakukan pekerjaannya gitu, pasti kan akan merasa memperoleh
manfaatnya gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana masyarakat itu memperoleh manfaat yang setelah proyek ini dilaksanakan gitu, Pak? Oh, baik. Untuk terkait manfaat yang diperoleh pada masyarakat, perusahaan akan memprioritaskan tenaga kerja lokal kan. Nah, itu merupakan salah satu manfaatnya. Dan juga bekerja sama dengan UMKM untuk kebutuhan pendukung operasional serta mengalokasikan sebagian keuntungan untuk program konservasi sumber air dan pembangunan desa. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih kepada Mas Winaris di perwakilan dari Koperasi Desa ya. Nah, sekarang saya akan masuk nih pada bagian business development-nya. Itu setahu saya itu Mbak Aulia. Nah, terkait pertanyaannya itu saya penasaran apa sih strategi perusahaan ini agar mampu bersaing dengan merek air minum yang sudah terkenal. Kan sekarang banyak nih merek-merek air minum yang sudah banyak di pasaran dan juga sudah terkenal gitu. Bagaimana agar kita ini atau proyek ini tuh menghasilkan produk yang mampu bersaing dengan mereka gitu. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Jadi kami tidak akan bersaing hanya melalui harga, tapi juga melalui diferensiasi produk. Jadi produk kami akan mengangkat konsep air pegunungan yang dikelola secara berkelanjutan, didukung dengan kualitas yang memenuhi standar BPOM dan SNI, serta penggunaan energi surya dan kendaraan listrik sebagai nilai tambah. Selain itu, kami juga akan membangun citra sebagai produk lokal yang mendukung pemberdayaan masyarakat desa. Seperti itu, Mbak Anissa. Ya, Tadi terima kasih. masih sesi tanya jawab ya. Ya, monggo Betul. Mbak Safril sama Mbak Aulia. Sebelumnya mohon maaf tadi terpotong ya. Terima kasih kepada Mbak Aulia, Mas Winaris, dan Mbak Aca yang telah menjawab pertanyaan saya dengan sangat detail ya, dan secara teknis gitu. Nah, mungkin saya kembalikan lagi ke moderator untuk sesi berikutnya ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas tanya jawabnya tadi agak deg-degan ya. Ini investor asing dari luar yang mau berinvestasi kepada Kopdes dan ya desa juga ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Apakah masih ada tanya jawab dari investor ke bisnis development atau bisnis analis atau Kopdes juga? Cukup sih. Nanti kita lihat lagi, masih ada present selanjutnya mungkin ya. Oke. Untuk selanjutnya eh, kita akan membahas water safety plan dari bisnis analis kita, yang dimana syarat investasi adalah keamanan air, yang dimana isinya bisa kualitas air, terus kapasitas airnya juga ya. Monggo, Mbak Aca bisa dipaparkan. Oke, terima kasih. Betul, Mas, kepastian dan keamanan pasokan air itu adalah faktor yang krusial, adalah faktor yang harus kita jaga untuk keberlanjutan investasi. Dalam water safety plan, kami memiliki sistem yaitu pengelolaan air yang dirancang secara komprehensif dari hulu ke hilir dengan alur sebagai berikut. Yang pertama itu kami melakukan perlindungan sumber air, di mana sumber airnya ada di hulu. Kami mengidentifikasikan dan memetakan seluruh potensi risiko pencemaran di area sumber air baku. Yang langkah ini melibatkan kerjasama dengan otoritas lokal untuk memastikan zona proteksi air bersih terjaga dari limbah industri maupun limbah domestik. Selanjutnya, yang kedua, kita melakukan proses pengolahan dan distribusi, di mana air dari sumber dialirkan melalui infrastruktur pipa yang terproteksi melalui fasilitas pengolahan, treatment plant. Terus di sini air melalui proses filtrasi dan disinfeksi standar tinggi sebelum didistribusikan ke jaringan operasional. Selanjutnya yang ketiga adalah monitoring kualitas secara berkala. Ini adalah tahap yang krusial juga untuk penjaminan mutu, di mana kami menerapkan sistem monitoring berlapis,
Yang pertama yaitu real time monitoring. Kita menggunakan sensor otomatis untuk memantau parameter kritis untuk beberapa tingkat parameter seperti pH atau keasaman, kekeruan atau turbidity, dan kadar klorin secara terus-menerus dan berkala. Selanjutnya, monitoring kedua yaitu kita melakukan uji laboratorium secara berkala, di mana pengambilan sampel harian dan mingguan untuk memastikan air bebas dari kontaminasi bakteriologis dan logam berat. Kesimpulannya, sistem dari water safety plan kami itu dengan ekosistem pengelolaan yang terintegrasi, kami tidak hanya menjamin kualitas pasokan air untuk operasional investasi, tetapi juga memastikan kualitasnya memenuhi standar regulasi secara konsisten. Hal ini meminimalkan risiko operasional dan menjaga nilai aset investasi jangka panjang. Seperti itu sih jawaban dari kami. Oke, saya lihat juga pemaparannya sangat urut ya, mulai dari uh, apa dari lab, terus dari uh, pengolahannya dan lain sebagainya tadi. Oke, kita akan mendengarkan sesi berikutnya yaitu oleh bisnis development kita ya, Mbak Givanka. Monggo, Mbak Givanka dipaparkan. Dari wakil kementeriannya, Mas. Hmm, bisnis development. Berarti Mbak Aulia ya, kalau ini ya, bisnis development ya. Cukup sih, Oh Mas, ya, nggak ada tambahan. belum ya. Oke, kalau itu. Berarti kita lanjut ke Mas Dodi yang dimana sebagai Kades dan Cakmat di sini ya. Monggo Mas Dodi untuk pemaparannya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Mas Ikhwan. Selamat siang, Bu Safril dan rekan-rekan sekalian. Di mana ada perwakilan dari kementerian, ada juga dari bisnis development dan lain sebagainya. Sebelumnya mohon izin Ibu Givanka, maka bisa share screen PowerPoint-nya. Hmm. Ya, sebentar ya, Mas. Bisa. Hmm. Sudah terlihat belum ya? Sudah, sudah. Oke. Baik, tadi sudah kami dengarkan juga penjelasan dari berbagai departemen mengenai ini. Di sini kami dari perwakilan pemerintah daerah atau selaku kepala wilayah, kami menyambut proyek ini dengan tangan terbuka dan antusiasisme yang sangat tinggi. Ini adalah bentuk nyata dari hilirisasi potensi desa yang selama ini kita cita-citakan. Kami tidak ingin desa hanya menjadi penonton di era industrial modern. Untuk menjawab keraguan pihak investor, ada 3 komitmen otoritas wilayah di mana kita memiliki 3 komitmen. Bisa di next, Bu Givanta.
Gak jalan ya slide-nya? Belum, 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 Mbak. Bu. Sudah jalan belum ya? Udah ganti belum? Udah ganti. Mbak. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Jadi untuk 3 komitmen konkret itu yang pertama adalah yakni kepastian hukum dan kemudahan perizinan, di mana kami menjamin seluruh proses administrasi, baik itu di tingkat desa hingga kecamatan, baik itu rekomendasi tata ruang, izin lingkungan tingkat lokal, hingga koordinasi dengan dinas terkait di tingkat kabupaten, akan kami selesaikan secara clean dan clear. Tidak boleh ada pungutan liar, tidak boleh ada birokrasi yang berbelit-belit, dan kami akan menerapkan prinsip terbaik untuk investasi hijau ini. Selanjutnya, Mbak. Baik, adapun yang komitmen konkret yang kedua yakni adalah kesiapan infrastruktur. Mengenai kesiapan infrastruktur fisik, kami memahami bahwa yield produksi memerlukan mobilitas logistik yang handal. Oleh karena itu, melalui alokasi dana desa dan sinkronisasi anggaran kecamatan tahun ini, kami telah mengagendakan program pelebaran dan pengerasan jalan utama sepanjang 2,5 km yang menghubungkan area sumber air dan rencana tapak pabrik menuju jalan arteri provinsi. Kami pastikan truk logistik dapat melintas dengan aman dan selamat. Selanjutnya, Mbak. Kemudian yang ketiga yang paling krusial ialah perlindungan mata air dan mitigasi konflik sosial. Kami akan segera menerbitkan peraturan desa tentang zonasi konservasi air. Di dalam perdes ini, area radius 200 meter dari 3 mata air dan 1 sumber arteris kita akan ditetapkan sebagai kawasan lindung mutlak. Tidak boleh ada aktivitas pertanian intensif yang menggunakan pestisida kimia di zona tersebut untuk mencegah risiko pencemaran bawah tanah seperti yang sempat dikhawatirkan oleh Mbak Kapil tadi. Ini adalah payung hukum untuk menjaga kualitas air secara permanen. Namun di sisi lain, saya juga menitipkan amanah dari masyarakat. Kami mendukung penuh investasi ini dengan syarat mutlak bahwa penyerapan tenaga kerja lokal harus diprioritaskan untuk posisi operasional non-keahlian khusus melalui penyerapan modal aset desa sebesar 55%. Kami ingin memastikan dividen yang dihasilkan benar-benar masuk ke kas desa untuk membangun fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan. Kami ingin bisnis ini berumur panjang, menguntungkan secara finansial, tetapi menjaga kelestarian alam dan senyum di wilayah wajah warga kami. Untuk closing statement-nya, Mbak Ivan, boleh di next. Di mana pemerintah dan masyarakat sangat siap untuk mendukung investasi hijau ini, di mana untuk regulasi siap, kemudian juga untuk sosial kondusif, kita mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian sumber daya air. Mari kita membangun masa depan dari desa yang indah ini.
Baik, mungkin ini tanggapan dari kami selaku perwakilan dari pemerintah. Saya kembalikan kepada Mas Ikhwan sebagai moderator. Oke, terima kasih untuk Mas Dodi ya dari pemerintah desa. Pemerintah desa sangat mendukung sekali ya untuk investasi air Iya, minum ini betul ya. Mas. Gitu. Betul, iya Oke. Mas. Dan sangat ini tadi tadi paparannya ada jalannya dibenerin dan lain-lainnya ya. Kalau misal Ya, nggak ada investasi ini pasti tidak dibenarkan ya Mas jalannya ya, ya. atau tidak Enggak, akan tetap seperti kami kayak di jalankan, akan tetap kami seperti perbaikan. kayak di desa Konoha itu. Mhm. Oke, terima kasih Mas Dodi ya. Kita lanjut ke pemerintah pusat yaitu Kementerian Investasi. Mari Mbak Givankah, silahkan. Oke, Mas, sudah terlihat ya? Oke, sudah Mbak. Oke. Baik, terima kasih Mas. Mungkin kalau dari sisi Kementerian Investasi, kami menyambut baik ya rencana kerjasama antara Koperasi Desa Merah Putih dengan investor dalam mengembangkan bisnis air minum kemasan ini. Kalau kita lihat dari landasan kebijakan, investasi seperti ini sudah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, yang mendorong investasi agar tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu juga ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Itu memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola aset dan potensi yang dimiliki demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam studi kasus ini, aset berupa mata air, sumur artesis, dan lahan menjadi bentuk penyertaan modal desa dalam perusahaan. Selanjutnya juga ada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih yang bertujuan memperkuat ekonomi desa melalui pemanfaatan potensi lokal. Untuk selanjutnya, setelah melihat rencana bisnis yang telah dipaparkan, kami menilai bahwa proyek ini memiliki potensi yang cukup baik untuk dikembangkan. Kalau dari sisi ekonomi, pemanfaatan sumber air memiliki produk air minum kemasan akan memberikan nilai tambah dibandingkan jika hanya dimanfaatkan sebagai bahan baku. Hal ini juga berpotensi meningkatkan pendapatan desa dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Kalau dari sisi sosial, proyek ini mampu menciptakan lapangan kerja dan memperkuat peran Koperasi Desa Merah Putih sebagai pemegang saham mayoritas. Kalau dari sisi lingkungan, kami melihat adanya komitmen untuk menerapkan water safety plan, memanfaatkan sebagian energi dari panel surya, serta mulai menggunakan kendaraan listrik dalam distribusi. Ini merupakan langkah yang sejalan dengan arah investasi hijau yang saat ini terus didorong pemerintah. Selain itu, struktur kepemilikan sebesar 55% oleh koperasi desa dan 45% oleh investor itu menunjukkan adanya kemitraan yang saling menguntungkan dan tetap memberikan kendali utama kepada masyarakat desa. Untuk selanjutnya kami juga melihat bahwa proyek ini telah em, mengarah kepada prinsip ESG yang saat ini menjadi salah satu pertimbangan utama dalam investasi global. Kalau dari segi lingkungan, perusahaan telah merencanakan penerapan water safety plan untuk menjaga kualitas air baku dan keamanan produk. Selain itu, penggunaan energi surya juga menerapkan greenhouse gas accounting yang menunjukkan adanya komitmen untuk mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan operasional. Kalau dari segi sosial, itu ada beberapa koperasi desa merah Koperasi Desa Merah Putih sebagai pemegang saham mayoritas itu memastikan bahwa masyarakat desa memperoleh manfaat langsung dari investasi ini, baik melalui peningkatan pendapatan maupun terbentuknya lapangan pekerjaan. Kalau dari segi governance-nya, kerjasama antara koperasi dan investor itu perlu dijalankan secara transparan, akuntabel, serta mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku agar investasi dapat berjalan secara berkelanjutan. Mungkin sebagai penutupnya, kami berharap kerjasama ini tidak hanya berhenti pada tahap investasi saja, tapi juga mampu menciptakan manfaat jangka panjang bagi desa. Kalau dari sisi pemerintahan, ada beberapa hal yang menjadi perhatian. Yang pertama, keberlanjutan sumber air harus tetap dijaga melalui konservasi dan pemantauan kualitas air secara berkala. Hal ini penting agar pemanfaatan sumber alam
tetap seimbang dan tidak mengurangi ketersediaannya di masa depan. Kedua, kami mendorong perusahaan untuk memenuhi berbagai standar mutu dan keamanan pangan seperti BPOM, sertifikasi halal ISO 22000 dan HACCP, sehingga produk dapat bersaing di pasar nasional maupun internasional. Selain itu juga penerapan investasi hijau perlu ditingkatkan lagi, misalnya dengan memperbesar penggunaan energi terbarukan dan melakukan pelaporan emisi gas rumah kaca secara berkala. Dari saya segitu sih, Mas. Oke, terima kasih Mbak Givanka dari pemerintah pusat. Sangat mendukung sekali ya untuk program ini ya, sama kayak tadi Pak Kades juga. Iya, betul, Mas. Oke, sekarang ke sesi negosiasi nih. Investor akan memberikan keputusan bakal berinvestasi ke Desa Makmur Sejahtera atau tidak. Silahkan Mbak Safrin. Ya, terima kasih Mas Ikhwan. Mungkin sebelumnya tadi saya sempat dengar ada proses pengolahan water safety plan ya. Nah, saya mau bertanya kepada bisnis development-nya terkait pengolahan airnya ini, kan sudah terolah nih airnya. Nah, untuk selanjutnya bagaimana caranya untuk menjamin kualitas air itu tetap aman sampai ke tangan konsumen gitu. Mungkin bisa dijawab kepada Mbak Aca. Terima kasih pertanyaannya. Jadi, perusahaan kami ini menerapkan water safety plan mulai dari perlindungan sumber air, pengujian kualitas air baku, proses pengolahan melalui filtrasi, UV dan ozonisa atau melalui sebelum produk itu dipasarkan atau didistribusikan. Selain itu, distribusi kami itu juga diawasi agar tidak terjadi kerusakan kemasan atau kontaminasi di saat perjalanan. Seperti itu. Oke. Berarti dengan sistem tersebut, saya dapat simpulkan gitu ya, bahwa perusahaan yang atau program yang telah dibuat itu telah menerapkan pendekatan dan pencegahan risiko sesuai praktik SNI gitulah ya. Nah, baik, mungkin kita masuk berdasarkan seluruh penjelasan yang telah kami terima dari rekan-rekan semua, dari kepada seluruh departemen gitu ya. Kami melihat bahwa proyek ini tuh sebenarnya itu memiliki prospek bisnis yang baik gitu ya, didukung oleh ketersediaan sumber air, terus strategi pemasaran yang jelas, serta komitmen terhadap aspek lingkungannya juga, dan juga berkelanjutan gitu ya. Oleh karena itu, saya sendiri atau investor ini menyatakan siap menjadi investor dengan kepemilikan saham sebesar 45% dengan beberapa komitmen bersama. Nah, ini untuk persyaratan dari kami, ini sebagai bentuk tata kelola yang baik gitu ya, mengusulkan beberapa kesepakatan. Yang pertama, water safety plan harus diterapkan secara konsisten. Lalu produknya itu wajib memenuhi standar BPOM, SNI, dan juga sertifikasi halal. Nah, lalu yang ketiga ini perusahaan menyusun laporan greenhouse dan gas accounting setiap tahun ya. Lalu yang keempat ada laporan keuangan yang diaudit secara independen. Dan terakhir perusahaan ini menjalankan program konservasi sumber air dan pemberdayaan masyarakat sekitar yang ada di desa gitu sebagai bagian tanggung jawab sosialnya seperti itu. Mungkin itu saja dari saya keputusannya. Kami setuju ya, dan saya kembalikan lagi kepada moderator, Mas Ikhwan. Oke, terima kasih atas paparannya juga dari Mbak Safril, yang dimana investor berinvestasi ya, menyetujui ya 45% itu. Dan kepada Desa Makmur Sejahtera ini, terima kasih sangat untuk investor bisa berinvestasi. Dan untuk Kopdes yang mengurusnya jangan eh, dikorupsi ataupun apa ya, karena ini investor asing juga ya, yang dimana
banyak praktik yang terjadi di Desa Konoha ini. Oke, yang harus dijaga 45%-nya itu. Ataupun selebihnya pun juga harus dijaga juga untuk Kopdesnya juga ya. Karena Kopdes juga kan Pak Winaris sudah eh, apa ya yang kemarin tuh wajib militer ya. Nah, itu tuh. Di situ kan digembleng Ya, juga betul, Mas. eh, konsistensinya terhadap dana ataupun apapun ya. Oke, terima kasih semuanya narasumber. Saya meminta closing statement aja dari Kopdes sampai tadi pemerintah pusat. Monggo Pak Terima kasih. Winaris. Terima kasih. Mungkin dari Bapak Desa berharap semua proses dari awalnya tadi berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala. Dan harapannya eh, proses ini dapat bermanfaat untuk semua orang, sebagai investor dan juga sampai dengan masyarakat setempat. Mungkin saja dari saya kembalikan ke Mas Iwan. Oke, terima kasih atas statementnya ya Pak Winaris. Yang berikutnya Mbak Sabila atau yang sebagai bisnis analis juga. Monggo statementnya Mbak. Baik, sedikit closing statement dari saya. Dari bisnis analis adalah bisnis ini siap, layak untuk dijalankan, namun dengan harus adanya transparansi dan kejujuran ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk berikutnya Mbak Aulia, statementnya untuk terakhir nih. Mungkin kalau dari bisnis development, melalui strategi pengembangan bisnis ini, kami berharap perusahaan tidak hanya mampu menghasilkan keuntungan, tapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat desa. Nah, bisnis ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan desa, menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan menjaga kelestarian sumber daya air melalui pengelolaan yang bertanggung jawab, serta menghadirkan produk air minum berkualitas yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih. Yang berikutnya Mbak Safril, ada? Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya, setelah melihat beberapa pemaparan gitu, semoga proyek ini menguntungkan dan juga berdampak positif baik dalam sosial dan lingkungan juga. Terima kasih. Sekarang Pak Kades, Pak Dodi, ada statementnya. Oke, baik. Terima kasih Mas Ikhwan. Untuk closing statement dari kami selaku perwakilan pemerintah setempat, di mana pemerintah daerah siap mendukung investasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian sumber daya air. Mungkin itu dari kami, Pak Ikhwan. Oke, siap Pak Dodi. Yang terakhir untuk dari Kementerian Investasi Mbak Givanka, ada statementnya. Mungkin kalau dari saya, perwakilan pemerintah daerah ini siap mendukung ya untuk investasi tersebut dan bisa menjadi contoh manfaat bagi masyarakat sekaligus untuk menjaga kelestarian sumber daya air. Seperti itu sih, Mas. Oke, siap. Semua udah berstatement ya. Kita terima kasih kepada seluruh narasumber. Dari podcast hari ini kita belajar bahwa keberhasilan investasi tidak hanya ditentukan oleh keuntungan finansial saja, tetapi juga keamanan produk seperti water safety plan, pengelolaan emisi melalui GHG accounting, serta kolaborasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan investor. Oke, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih semuanya. Terima Terima kasih. kasih.